dibahas oleh banyak dosen ya. Terutama Bu Cynthia. Bu Cynthia itu kan bidangnya elektromagnetik, jadi pasti bahas Maxwell ya. Dan kita juga correlate di situ. Jadi di sini ada magnetic field, kemudian tadi ya electric current density, kemudian di sini ada electric displacement. Kemudian di sini juga ada persamaan ya. Jadi fungsi kalau dari magnetic induction ini equal dengan zero. Kemudian with the exception of thunderstorm in the region from the Earth surface up to 50 km can be regarded, jadi bisa di apa istilahnya ya, di neglect ya, diabaikan sebagai bidang atau ruang elektromagnetik vakum ya. Sehingga di sini bisa diasumsikan J sama dengan 0, kemudian sebagai electric current density ya, atau perubahan dari displacement ya. Ya, di sini electric displacement ini sama dengan 0 karena di situ area elektromagnetik vakum. Sehingga di sini perkalian dari magnetic field ya ini equal dengan zero. Yang artinya H ini adalah conservative factor field in the region of interest. Dan di sini dia menghasilkan, so there is a scalar potential, jadi H sama dengan minus fungsi skalar ya. SP sama dengan mu 0, jadi ini adalah permeability dari free space tadi 4pi kali 10 minus 7 dikalikan H ya, ini B tadi magnetic induction. Jadi magnetic induction adalah fungsi dari permeability dikalikan magnetic field. Ini bagaimana medan magnet menginduksi suatu benda ya. I follow dot product dari B atau magnetic induction sama dengan 0, thus cross product dari H0 also combining this with H minus so that the potential magnetic potential must satisfy Laplace equation ya, seperti ini. Jadi ini juga zero karena di daerah elektromagnetik vakum. Nah, yang kita cari kalau di geofisika bidang eksplorasi itu adalah medan magnet yang ada di litosfer ya, lithospheric magnetic field. Jadi di sini commonly called as anomaly field because this is our main target. Jadi ini adalah target kita ya. The recorded magnetic value is a total geomagnetic that involves external magnetic field, the core magnetic field, and the instrument. Jadi ketika kita ngukur ya, mungkin ini sudah pada ke lapangan belum ya, yang S2? Halo. Sudah Pak. Sudah ke non-size ya? Saya belum Pak. Oh Mbak Retno belum. Ya nanti ini ya. Ikut kelompok magnetik yang ke non-size. Kemarin ada magnetik Pak di kuliah lapangan. Nah, berarti mungkin bisa cerita Mbak Jasinda gimana cara ngukurnya. Mbak Jasinda tahu ya dari S1-nya dulu. Iya Pak. yang baru pertama kali siapa? Ngukur apa? Metode magnetik. Halo. Oh, udah pernah semua berarti ya. Pas non seismik berarti yang kedua kalinya. Nah, berarti tata cara ngukur metode magnetik sudah hampir mostly ya, 80% tahu, kecuali mungkin Mbak Retno dari geofisika. Iya, KBK-nya geofisika Pak. Di S1? Iya. Oh ya, tahu berarti udah pernah semua ya. Tapi ya belum ke lapangan Pak. Oh belum ke lapangan, dari Uni mana? Dari UNY, soalnya skripsinya juga data sekunder Pak. Oh ya. Oke, jadi kita karena belum semuanya merata ya. Jadi ketika ngukur itu yang kita cari ini ya, field from lithosphere ya, field from lithosphere. Nah, ketika ngukur itu
tidak hanya data yang terukur, yang terekam, tapi juga ada medan utama bumi, ya, yang tadi dari slide pertama tadi ya, medan utama bumi, ditambah dari litosfer, ditambah dari badai matahari, plus ada instrumen errornya. Ya. Sebelum saya ini mungkin ada yang punya gambaran ya, gimana mendapatkan data dari main field. Ya, siapa yang mau menjawab nih? Kita interaksi aja, interaktif. Mas Avandi mau ini nggak? Alfandi mau menjawab nggak? Gimana caranya kita mendapatkan data medan magnet dari main field? Yang pas pengukuran yang langsung ini Pak. Gimana? Kalau kayak pengukuran kemarin, sisa di setting dulu base, lalu kita ke titik-titik. Bentar, ada ini tadi kata base ya, base. Nah, kalau base itu apa? Buat ngukurin Pak variasi hariannya Pak. Nah, variasi harian berarti dari persamaan ini yang mana? Mbak Anissa ada ide nggak? Dari ini Pak, yang magnetosferik nggak sih Pak? Nah, betul. Ya, jadi yang D udah, yang base tadi udah dapat ya. Kenapa kita ngukur variasi harian di satu titik konsisten? Titik itu terus selama dari pagi sampai siang, sampai sore lah ya, selama waktu ngukur ya. Itu untuk melihat tadi badai matahari ya, badai matahari dari medan yang ada di magnetosferik dan ionosfer. Karena kalau angka dari magnetik dari litosfer ini lebih kecil dari magnetosfer, nah ini nggak bisa diolah, ya nggak bisa diolah. Jadi anomalinya harus lebih tinggi dari sini, atau dia memang minus nanti menunjukkan dipol ya. Jadi anomalinya harus dipol, ada yang plus, ada yang minus. Oke, satu key terjawab. Nah, gimana kita dapat the main field? IGRF Pak. Nah, IGRF. Thank you, Vanessa. IGRF ya, ini ada data tersebar IGRF dari suatu station yang konsisten globally. Di Indonesia biasanya IGRF-nya di mana? Ya nanti dicari ya. Ya dicari, ada station di itu. Kemudian cara ngitungnya measurement instrumen gimana? Cara mengatasi pengaruh dari measurement error. Ada ide nggak? Diukur beberapa kali Pak. Betul ya, diukur beberapa kali itu melihat deviasi ya. Dari variasi datanya berapa kali, biasanya 5 kali. Dan yang ngukur nggak pakai sabuk ya kan. Kalau pakai sabuk terus. Pakai jam tangan besi dan seterusnya. Tapi nggak boleh diubah-ubah karena memang sesensitif itu. Terus kalau bisa teman-temannya juga jangan terlalu dekat. Ya, jangan terlalu dekat. Orang lagi ngukur, nganggo peralatan besi dan sebagainya, mendekat. Terus ngaduh meneh, mendekat ngaduh meneh. Nah, itu jangan melakukan hal-hal kayak gitu karena yang kita cari siapa tahu cukup sensitif ya, cukup sensitif. Biasanya ini bisa untuk cari biji besi, kemudian kalau agak dalam ya kalau di geothermal cari reservoir geothermalnya, cari patahan dan sebagainya. Oke ya, sudah terjawab semua yang kita cari ini. Jadi kita dapat ini semua. Nah, yang kalian catat itu ini BRT yang kalian catat total selama di lapangan ya. Kalian klik nih
keluar 44 berapa, itu yang dicatat ini BRT ini. Jadi nanti ngolahnya tinggal dikurangi semua, BRT kurangi BM, kurangi DRT, kurangi ET. Gitu ya. Selanjutnya residual field, oh ini ya, tadi sudah saya jelaskan, the induced portion of A varies as BM change, but the effect is negligible, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas tadi. Oke, ini mungkin saya skip aja karena cukup kompleks. Nah ini ada inklinasi deklinasi ya. Jadi di sini ada inklinasi. Deklinasi ini sudut antara kutub ya, kutub utara bumi dengan kutub medan magnet utara ya. Agak berbeda, ini deklinasi. Kemudian ada inklinasi. Inklinasi ini biasanya sudut antara kutub magnet dengan apa ya saya, medan magnet bumi ya, medan magnet bumi yang intinya, yang core-nya. Jadi ada H di sini inklinasinya. Nah di sini ini kita harus mendefinisikan ini ketika kita memodelkan ya, kita melakukan suatu modeling, kita harus memasukkan berapa inklinasi deklinasinya di situ. Nah kemudian karena kita fokus ya, saat ini kita fokus di litosfer, nanti mungkin kita juga bisa fokus ke kasus-kasus lain ya, seperti apa nanti kalau yang kita teliti ionosfer dan sebagainya. Nah di batuan itu, karena tadi di slide yang ini ya, saya back. Nah ini kan litosfernya kena medan magnet ya, kena induksi di sini. Ya di sini, sehingga di litosfer itu juga punya bermacam-macam sifat kemagnetan ya, sifat kemagnetan. Nah ini ada 3 tipe, ada 3 tipe yang utama ya, thermal permanent magnetization, kemudian ada detrital permanent magnetization, kemudian ada chemical permanent magnetization. Pertama ini termoremanen ya. Ini yang suhu ya, thermal ya, yang pertama. Jadi ada suatu kondisi di mana batuan itu mengalami suatu magnetisasi, yaitu ketika dia membeku pada batas suhu Curie ya, sekitar 580 derajat. Ini mostly terjadi di batuan vulkanik. Ya, saya ulangi lagi. Jadi termoremanen ini mostly terjadi di batuan vulkanik di mana magma itu mulai membeku. Ya, magma itu mulai membeku. Di kedalaman berapa, Pak? Biasanya ya kedalaman ratusan ya. Kalau ambil kelas vulkanologi, biasanya ya kalau dia ada kubah lava ya di badan kubah lavanya itu kedalaman, itu suhunya sekitar ya 500-an ya, 580 derajat Celcius. Nah ketika sudah start cooling, semua batuan vulkanik yang mengandung material besi dia mulai mengarahkan magnetisasinya ya, magnetisasinya. Kalau dia sifatnya ferromagnetism, dia akan sejajar seperti ini. Tapi kalau paramagnetism dia akan cukup acak ya sifatnya. Dan ini ada magnetic grain. Sebagai informasi, di Merapi itu Fe-nya cukup tinggi ya. Jadi Merapi itu juga selain silika, Fe-nya itu cukup tinggi. Yang silika utama ya, silika utama. Yang kedua Fe, jadi material besinya cukup tinggi di situ. Mineral utamanya magnetit ya, tulisannya MagNiTe, magnetit. Dan ketika terkena proses alterasi berubah jadi hematit ya, berubah jadi hematit. Tapi dia masih mempunyai sifat kemagnetan ya, masih punya sifatnya. Nah ini dia ketika membeku dia langsung mensejajarkan ya. Saat itu karena setiap kalau nggak salah
300.000 tahun itu ini ya terjadi pembalikan kutub ya kalau nggak salah. Karena setiap tahun, setiap waktu itu kutub medan magnet itu bergeser ya, bergeser. Tidak seperti kutub geografik ya, kutub utara selatan geografik. Kemudian ada detrital remanent magnetization. Nah, ini terjadi kalau proses sedimentasi ya, sedimentasi. Jadi tadi sumbernya dari gunung, misalkan Gunung Merapi erupsi, kemudian magmanya mendingin, terbentuk mineral besi di situ Fe. Kemudian pasirnya terbawa hujan jauh, kemudian mengendap ya, mengendap di dasar sungai misalkan seperti ini, consolidated sediment, unconsolidated water, di atasnya water, kemudian mengendap ya. Nah, ketika mengendap dia akan melakukan orientasi medan magnetisnya akan berorientasi, orientasinya kemana gitu ya. Jadi dia akan consolidated sediment di situ dan dia akan arahnya kemana ya, mirip seperti yang tadi, tapi ini harus mengendap dulu ya, kemudian kompak ya, compacted di situ. Jadi dia ada proses sedimentasi dan kompaksi. Nah, kalau yang ini karena ada proses kimia ya, butiran magnetik terbentuk ketika terjadi reaksi kimia dan merekam arah medan magnet ya. Nah, ini contohnya yang tadi saya sebutkan, ada hematit. Karena hematit itu terbentuk setelah magnetit terbentuk, kemudian ada proses hidrotermal alterasi, batuannya kontak dengan gas vulkanik ya, ada proses kimia, kemudian terbentuklah mineral hematit ya, mineral hematit. Dan mungkin arah medan magnetiknya juga atau besaran magnetiknya juga berubah di situ. Oke, ada 3 ya. Nah, ini ada contoh kasus dia pakai TRM ya, ini paper untuk mendistinguish atau mengidentifikasi blok ash flow, jadi dan debris flow deposit, dan mengestimasi emplacement itu endapan ya, dari emplacement temperatur, mengestimasi suhu ketika mengendap waktu itu ya. Ini kasusnya 9195, studinya 2015-an ya, atau mungkin 2010 ya. Ini papernya publish 2015. Jadi dia mengestimasi kejadian zaman dulu dan mengestimasi suhunya berapa. Nah, ini bisa dilihat intensitasnya berubah ya di situ, kemudian terjadi perubahan medan magnet di sini. Jadi dalam waktu beberapa tahun ya, 91 sampai 95 tadi direkam backdate, kemudian terjadi perubahan temperatur di sini ya, perubahan temperatur, intensitinya juga berubah ya, ketika cooling di sini suhunya 600 dan seterusnya. Jadi di sini sangat dinamis. Dan biasanya informasi ini digunakan untuk komunitas para paleomagnetik untuk memahami lokasi medan magnet ya, medan magnet utara pada waktu terjadi emplacement. Oke, mungkin itu dulu ya perkuliahan dari geomagnetik hari ini. Mungkin ada pertanyaan atau diskusi. Jadi hari ini basic terkait geomagnetisme ya, dan salah satu contoh case yang ada di gunung api. Walaupun di tektonik banyak ya, kalau tektonik atau pergerakan lempeng itu lebih banyak. Ada pertanyaan mungkin? Mbak Anissa mau tanya atau sudah oke? Belum ada, Pak. Ya, oke. Kalau
Kalau bisa tak jawab, tapi kalau belum nanti tak jawab pertemuan berikutnya ya. Iya Pak, sedikit tanya Pak Jarlan. Gimana Mas Ivan? Ini kan dari studi tahun 2010 terus ngambilnya di tahun 1995 kalau nggak salah ya tadi ya. Hmm, hmm. Itu berarti lakukan pengeboran atau pengukuran di ini Pak di atas permukaan ini? Ini ngambil sampel kalau nggak salah ya Mas ya. Ini saya besarkan di sini. Jadi ini dia ngambil deposit ya kan. Mhm. In the field, it can be very difficult to distinguish from field facies characteristic which is deposit are primary hot buff. Ini block as flow. Jadi dia ini apa endapan Mas. Hmm. Jadi ada beberapa tumpukan endapan ketika terjadi erupsi 91 mengendap misalkan ya. Awan panasnya, wedus gembelnya mengendap, ngumpat, jadi padat. Nah, ketika cooling, langsung butiran-butiran besinya yang ada di endapan itu mensejajarkan kutub utara medan magnet waktu itu. Ya, waktu itu. Mungkin tahun 91 ada beberapa kali wedus gembel atau awan panas, ada beberapa layer gitu ya. Nah, mereka mendistinguish setiap layernya itu. Setiap layernya didistinguish. Mungkin 91 ada erupsi, 93 sampai 95. Dia berlapis-lapis gitu ya, layering kayak cake gitu. Nah, berlapis-lapis, kemudian setiap lapisan itu diukur intensitas medan magnetnya berapa, kemudian arah pensejajaran butiran pasir besinya itu ke arah mana, sehingga bisa diketahui. Oh ini diplot itu, oh ini di sini koordinatnya. Oh ini waktu endapan di sini. Oh ini di sini, di sini, di situ. Terus, nah ini bisa kita lihat polanya hampir sama ya. Pola untuk suhu, kemudian intensitasnya juga sama ya, sama. Dan kalau dilihat juga polar dari kutub utaranya juga hampir berada di ngumpul di titik yang sama ya, di arah sini. Ya ini ada sedikit artefak lah ya di titik D ya, sampel D ini dia ada perubahan sedikit di sini. Tapi mostly data-datanya menunjukkan di koordinat yang sama di situ. Ini menunjukkan ketika erupsi Monsen Unzen itu pada tahun itu ini ya medan magnetnya ada di sini gitu. Gitu Mas Ivan. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada lagi nggak? Mbak Anissa ada mau tanya nggak? Atau Mbak Retno, Mbak Jasinda? Belum ada, Pak. Oke, kalau nggak ada nanti, oh ya besok Sabtu itu saya nggak bisa ya. Jadi nanti kita ganti apa jenenge? Yang satu SKS jadi 2 itu mungkin ya. Karena kan yang bio satu tuh. Terus mungkin apa ulangan ya. Jadi kan close book ya kan kayak anak SD itu lebih. Jadi supaya belajarnya sungguh-sungguh close book. Terus terkait ini yang saya jelaskan ya. Jadi pertemuan berikutnya nanti ulangan seperti ini. Ulangan tentang apa kuliah hari ini ya geodinamo, kemudian tadi cara ngukur magnetik apa saja yang mempengaruhi data magnetik atau terus ini tadi ada tipe-tipe magnetisasi dan sebagainya. Silahkan mempelajari itu, terus mungkin langsung saya akses di tempat ya kan, langsung saya koreksi gitu. Kayak anak SD gitu. Kayaknya lebih efektif untuk belajar seperti itu. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan kuliah hari ini. Terima Pak kasih Herlan, maaf semuanya. memotong. Saya belum presensi, Pak. Oh ya tak buka lagi. Terima kasih semuanya ya. Kuliah hari libur ya walaupun hari Kamis tapi long weekend. Nanti silahkan melanjutkan perkuliahan atau kegiatan selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silahkan absen. Yang sudah absen boleh leave. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih banyak, Pak.
Layarnya masih belum. Sebentar Mas Iwan. Oh, Wait. Silakan Mas Ivan, mau absen? Mbak Anissa belum absen? fail ya Pak? Sudah, oke. Gimana? Failed, gagal. Oh, saya nggak tahu ini juga biasanya muncul ini ya, muncul apa namanya, nama-namanya yang absen. Yang lain absen masuk nggak ya? Mbak Retno, Mas Avandi, Mbak Disa. Saya juga Tadi belum. sudah Pak, yang di awal tadi sudah. Sudah, Mbak Retno masuk nggak? Yang sama Pak, sama kayak Mbak Nisa, yang Ini di awal tadi bisa. halaman awal sebelum apa ya dosen menyekan ya Pak kayaknya. Kalau sudah bisa di bawahnya ada ini, ada nama dosennya. Iya, ada nama-namanya. Oh, nggak bisa ya. Yaudah nanti tak masukin ya. Tapi ini kuliah semua toh? Masuk semua ya? Kayaknya. Karena Ya, nanti kalau belum masuk, aku di WA aja namanya siapa, tak input manual. Oh, ya. Gitu baik, ya. baik Pak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Assalamualaikum. Masalah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi tutup semuanya. wabarakatuh. Pemberitahuannya jam 5, aku lihat jam 7. Ya, kau kira libur kan? Dan ku kira juga dosennya belum ganti gitu loh, masih Pak Edi. Pak Edi waktu itu ngomong kita libur loh kalau ada hari libur. Mm-mm. Oke.